Hai Klinikers, nggak kerasa nih udah minggu lagi ya. Gimana nih kabarnya? Eh, Rasanya ARB 15% masih boring ya, masih kurang menarik. Tapi ada beberapa indikator yang udah mulai kelihatan nih sektornya yang akan mendompleng IHSG untuk tetap sideways atau kembali bullish. Yaitu sektor teknologi udah mulai bergairah nih, apalagi financial teknologi. Ya kasarnya bank digital lah. Terlihat nih dari 4 Juni kemarin kita kan udah rekom Arto ya. Ternyata Arto udah mulai bergairah tuh, udah breakout ke arah 3000. Jadi dipastikan insya Allah dalam waktu dekat mungkin dia akan menguji area atasnya kembali di 5000, 10.000, 20.000 kayak gitu. Oke, kita mau bahas tentang performance kita selama 2 minggu. Alhamdulillah 100%, mantap nggak tuh? Selama 2 minggu betul-betul kita udah memprediksi untuk Aman, Adi, dan Eci itu pergerakannya fluktuatif untuk Adi dan mencapai hit N3-nya. Kalau misalkan masih ada yang ikut rekom kita dan masih hold, alhamdulillah udah mencapai 23,39%. Kalau untuk Aman, karena dia saham muda ya, jadi harus di trading, itu sudah mencapai hit N2-nya. Kalau di hold ya pasti akan turun sesuai dengan prediksi kita. Kalau untuk Eci memang masih belum kelihatan secara signifikan, masih dalam kondisi sideways atau koreksi sehat, itu dia mencapai hit T2-nya. Dan pergerakannya hanya turun 1% aja kok. Nah, yang justru membanggakan adalah minggu kemarin, ternyata ketiganya itu digas hingga lebih dari 10% semua. Ada yang mencapai hit N3 dan N2. Dan kita juga memprediksi IHSG, alhamdulillah udah mencapai hit N2 dan mengalami kenaikan juga 0,92%. Mantap nggak tuh? Ya udah, untuk minggu ini kita akan bahas 3 emiten yuk. Yang pertama, ada Antam. Kalau Antam jujur masih kondisinya masih sideways ya, jadi masih belum tahu arahnya kemana. Namun dari segi news yang beredar, Antam itu terkena skandal kasus korupsi ya, dan Bapak Erick Thohir itu masih mencari dalangnya siapa dan segala macamnya itu, sehingga membuat harga Antam itu jadi sideways atau bisa dibilang sih ya masih bullish ya, cuman masih sideways. Kalau untuk jangka pendeknya terlihat nih ada potensi dia membentuk imperfect bullish Gartley, lalu di skala mikronya lagi dia ada warna kuning tuh bullish 5 drive dengan potensi ke 2320 yang ditunjang dengan Fibonacci juga. Selama dia nggak jebol area 1975 sih insya Allah masih aman ya. Lebih bagus lagi dia breakout di atas 2100, sehingga dia akan menguji ke 2150 untuk target bullish Gartley yang sebelumnya dan 2270 yang sebelumnya juga. Maka potensi kenaikannya sih hampir 67% ke arah atas. Begitu. Kalau lihat dari daily-nya udah golden cross ya dari 4 hari yang lalu. Jadi udah oke nih, ditambah lagi belum ada roman-roman untuk turun dari RSI juga menunjukkan udah golden cross dan masih area akumulasi, belum di area overbought ya. Kalau untuk weekly-nya sendiri ini udah mau menuju golden cross untuk RSI-nya. Untuk MACD-nya sih dikit lagi ya, jadi kurang lebih minggu ini itu bisa menjadi acuan. Jadi 2 minggu dari sekarang itu bisa panen, kurang lebih seperti itu untuk Antam dari segi demand nih ya. Jadi untuk akumulasi masih cukup oke, cuman perlu diperhatikan ada gap di 1425 dan 1320. Kalau mau trading atau mau diinvest itu dipersilakan sesuai dengan strateginya masing-masing, karena Antam ini dalam jangka pendek masih sideways bull trend. Jika Antam harganya di atas 1960, maka pos kenaikannya di 2020 untuk yang satunya, N2-nya di 2160, N3-nya di 2330. Namun kalau misalkan di bawah 1960,
Pos penurunannya di T1 1950, T2-nya di 1925, T3-nya di 1895. Kalau dari segi minat pasar, baik RSI maupun MACD-nya masih oke ya. Dua-duanya golden cross. Untuk volumenya ya sedikit ada distribusi ringan lah. Mungkin itu untuk orang yang trading. Resistennya sendiri untuk Antam ada di 2070 based on MA100 daily. Untuk supportnya di 1960 yaitu di MA50 based on 2 hours-nya. Kalau mau masuk dipersilahkan. Porsinya juga harus diperhatikan karena ada gap ya. Mau di trading, mau di swing itu masih oke karena Antam memiliki gap atas yang cukup jauh juga di sekitar 3.000-an, 3.500-an. Jadi masih oke, sentimen nickel masih oke. Karena emang diproyeksikan Antam ini akan menjadi shining sekitar 2030 kurang lebih. Kita move yuk ke selanjutnya. Ada yang kenal saham Ricci nggak? Ricky Putra Globalindo. Nggak ada yang tahu. Saham sana dalam. Waduh. Jadi Ricci ini memproduksi GT-Man. Secara fundamental ini bagus ya. Kenapa? Karena GT-Man ini secara nggak langsung buatan Indonesia dan market leader. Ditambah lagi secara fundamental Ricci ini memiliki yang cukup menarik lah untuk value-nya. Seharusnya Ricci ini ada di bawah value-nya yang sewajarnya. Jadi memang wajib untuk diinvestasi. Oke, untuk Ricci sendiri dalam jangka pendek ini sudah terlihat ya bau-bau atau hilalnya itu. Dia mau mengikuti tuh plan dari kita, yaitu membentuk pola harmonik bullish wave drive dengan target terdekatnya itu di D di 94. Jadi kalau misalkan di 94-95 itu berhasil breakout, maka dia akan berpotensi ke arah 119 sampai 120 sesuai dengan angka Fibonacci-nya loh. Luar biasa nggak tuh? Dengan catatan harus breakout dari 104. Dari segi daily-nya itu golden cross RSI-nya. Mantap nggak tuh? Ditambah lagi dari demand pasarnya itu udah mulai nih ada ketertarikan. Kalau dari kita sih sebenarnya udah diinformasikan di bawah 90 ya untuk akumulasi. Justru di 70 kita malah ambil. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang baru tahu di YouTube kita, nggak apa-apa. Selama di bawah 95 itu masih oke kok. Karena potensinya itu bisa sampai ke atasnya lebih tinggi. Banget malah. Kalau Bapak Ibu yang udah simpen based on dari analisa Telegram kita, pasti udah happy banget tuh. Udah collect di area 70-an. Karena ini baru mulai, jadi potensi minggu ini akan terbang tinggi. Potensi terbang tinggi. Insya Allah breakout dari 120. Karena ditunjang dari weekly-nya itu demand-nya udah mulai oke nih, warna hijau. Kalaupun RSI-nya udah dari bulan April ya, itu udah golden cross. Jadi tinggal nunggu muncratnya aja sih untuk si Ricci. Jadi Ricci ini kondisinya adalah reversal ya. Reversal bullish melanjutkan wave-nya dari wave 2 ke wave 3. Jadi kalau memang mau ditradingkan atau mau main jangka pendek pun silakan. Karena jika Ricci di atas 95, maka pos kenaikannya di N1 di 101, N2-nya di 120, N3-nya di 152. Tapi kalau misalkan dikasih koreksi, maka Ricci di bawah 95 mengalami penurunan ke T1 di 90, T2-nya di 82, T3-nya di 75. Kalau dari minat pasar sih kelihatan semua akumulasi ya. Hanya saja yang MACD-nya masih dead cross tuh. Jadi tinggal ada lonjakan demand aja. Kalau ada lonjakan demand yang cukup kuat nih pada saat breakout, maka otomatis dead cross-nya itu akan perlahan menjadi golden cross. Untuk resistennya sendiri ada di 96 based on dari MA200 daily.
Kalau dari segi harmonik itu di 95, ya 9596 lah ya. Kalau untuk supportnya itu ada di MA200 based on 2 hours di 82. Jadi kalau dari kita sih menyarankan untuk di hold atau di swing pendek. Karena potensinya lumayan, tapi kalau Bapak Ibu yang menganut value investing, pasti tahu Ricci harga wajarnya berapa. Bagus kok buat diinvestasikan. Ini modelnya kayak deal dan BMTR maupun Cevin ya. Jadi semua orang tuh belum ada yang tahu. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, ada Raam. Kalau saya sendiri sih kurang begitu suka ya. Untuk saham Raam, pertama saham muda, baru IPO. Yang kedua itu sentimen teknologi juga masih kurang hot. Jadi ini semacam tuker-tukeran barang aja sih untuk Raam sendiri. Ada kaitannya sama ada kaitannya dengan film atau enggak? Ya, kita tidak tahu ya. Karena sama-sama keluarga Punjabi. Kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang ya begitulah. Biasanya sih masuk kantong kanan keluar kantong kiri. Jadi untuk Raam sendiri secara teknikal ya, saya bahas secara teknikal aja. Tidak ke arah fundamental sangat detail. Kalau untuk Raam sendiri memang ada resisten di 940. Itu based on dari Fibonacci. Kalau misalkan si Raam ini berhasil breakout 940, maka dia akan terbang ke arah 1000-an. Namun, kalau misalkan dia kepentok nih, potensinya dia akan turun jauh banget. Kalau misalkan nutup gap bawahnya sih dari IPO bisa saja. Karena semua saham IPO itu rata-rata akan kembali ke bawah. Yaitu kembali sebelum harga IPO-nya. Mungkin kalau digorengnya sampai crispy banget, bisa aja kayak model Pol, kemudian kayak Seger, dan lain-lain. Itu bisa saja. Balik ke kepentingan emiten itu sendiri. Oke. Kalau dari demand sendiri, 1 jam itu udah kelihatan ya. Udah warnanya merah tuh, udah distribusi. Ditambah lagi udah dead cross. Jadi kurang oke sih, menurut saya ya. Kalau dari kita sendiri sih udah rekom waktu itu di harga kurang lebih 600-500 deh. Ya, tapi itu di trading ya. Karena saham muda. Tapi kalau ada yang invest ya alhamdulillah beruntung. Kemudian dari segi RSI-nya juga udah mulai dead cross dan sudah overbought. Jadi ya begitu deh. Dipertajam lagi dengan RSI dari 2 jamnya. Dead cross tuh. Sedangkan untuk MACD udah mulai melandai mau terjun ke bawah. Jadi kalau kepentok ya wassalam tuh. Tapi kalau dia breakout dia akan melanjutkan peningkatan demand-nya. Untuk Raam sendiri kayak saya lihat sih jangka pendek akan bearish dulu ya. Maka kalau misalkan harganya di atas 785 masih melanjutkan kenaikannya di N1 di 940 sesuai Fibonacci, N2-nya di 1185, N3-nya di 1435. Namun kalau misalkan gagal atau kepentok dari 940 dan terjun di 2785, maka potensinya ke 730, T2-nya di 680, T3-nya di 620. Jadi be careful ya kalau yang trading. Takutnya cuci piring aja sih. Kalau untuk MACD-nya udah terlihat high demand, volume cross, RSI-nya overbought, dead cross, volumenya masih akumulasi. Tidak sebesar yang 3 hari setelah IPO, namun masih oke lah untuk ditradingkan ya. Pokoknya patokannya 940 breakout, udah oke. Resistennya di 940 based on dari wave, dia akan menuju wave 3, dan dari Fibonacci untuk supportnya ada di high satunya di 785 gitu. Bagaimana, pusing nggak atau merasa lega sudah diberikan insight?
Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa terbantu dengan insight kita ucapkan terima kasih juga ya udah nonton. Tolong nih jangan lupa dukung kami untuk like, subscribe, digetok tombol loncengnya. Jadi biar gak ketinggalan tuh insight-insight dari kita. Kalau mau memperbesar amal jariahnya, waduh, dibagikan juga ke teman-teman atau ke keluarga yang membutuhkan ya. Jadi bisa mendapat pencerahan nih. Kita juga mengapresiasi Bapak Ibu yang mau ngobrol di kolom komentar nih. Kalau misalnya mau nanya-nanya juga boleh di kolom komentar, atau mau dibahas di minggu depan itu boleh tuh. Ngobrol aja kita di kolom komentar ya, nggak usah takut, nggak gigit kok. Ya udah, kalau mau belajar bersama kita kunjungi link tree kita ya di Linktree Deskliknik Investasi NY. Itu aja. Kita disclaimer dulu, apabila kita ada penyebutan nama emiten, pemberian arahan kira-kira beli atau jualnya, itu sebenarnya bukan untuk kita menyuruh atau kita memaksa Bapak Ibu jual atau beli, namun kita hanya memberikan pandangan sebaiknya dibeli atau dijual. Kayak gitu aja sih, disclaimer juga ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Bye-bye.